Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Jadi pagi tadi aku mampir ke minimarket sebentar untuk membeli kopi dan teh karena stokannya udah pada habis. Nah ini aku balik lagi ke rumah dan ini posisinya suamiku udah berangkat kerja. Jadi aku juga melakukan kerjaanku juga ya di sini seperti biasa tiap pagi. Gak pernah ada liburnya. Kalau kerjaan di sini mah teman-teman juga mungkin yang sering nonton video aku juga sampai hafal gitu ya. Nanti sembari aku aktivitas rumah tangga juga aku akan nyetrika juga ya, karena udah beberapa dari teman-teman juga request gitu ya, kapan nih aktivitas nyetrika biar katanya semangatnya menular. Oke, nanti aku hadirkan aktivitas nyetrika juga. Nah, sembari aku aktivitas rumah tangga, sembari aku juga share tentang gaya hidup minimalis ya, terutama di keuangan rumah tangga. Jadi mungkin bagi kita semua keuangan rumah tangga itu sangat penting ya, karena kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga itu dipaksa untuk bisa mencukupkan segala kebutuhan dengan pendapatan yang ada. Bukan berarti kita tidak bersyukur setiap nafkah ataupun penghasilan yang kita terima dari suami. Ya namanya penghasilan kadang-kadang ada yang surplus, ada yang biasa aja gitu ya. Aku juga termasuk mengalaminya, apalagi aku di sini pendapatannya itu tidak tetap. Tapi ada loh kiat-kiat atau tips sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, terutama di keuangan rumah tangga, biar kehidupan kita itu jauh lebih terstruktur, hemat, terus juga kita bisa mencapai impian atau tujuan keuangan yang kita impikan ya. Keuangan rumah tangga yang sehat pastinya. Jadi aku di sini mau bahas 5 tips praktis untuk hidup frugal living atau 5 tips praktis hidup hemat sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelum aku membahas tipsnya atau kiat-kiatnya, kita harus tahu dulu nih, pengaturan uang biasanya itu 80% dari pengendalian diri kita sendiri, yang 20%-nya adalah pengetahuan. Jadi faktor yang paling besar adalah dari kita sendiri ya, bagaimana kita memanage atau mengatur ataupun mengendalikan diri untuk menggunakan uang tersebut sebijak mungkin. Nah, apa aja nih tips sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama adalah ciptakan selalu rumah yang rapih. Rumah yang bersih, rapih, lapang akan menciptakan ketenangan. Dari ketenangan tersebut bisa memunculkan kejernihan pikiran atau kejernihan cara berpikir, sehingga kita bisa lebih sadar dan bersyukur akan sesuatu yang telah kita miliki. Barang-barang yang dirawat dan ditata dengan apik, dengan baik dan rapi akan menaikkan value dari barang itu sendiri. Kita bisa lihat ya di rumah orang-orang yang memang apik dalam penataan rumahnya. Kadang-kadang tuh kita ngelihat kayak, wah ternyata tuh barang-barang itu kita juga punya, tapi orang-orang tersebut menata, merawatnya dengan apik sehingga kelihatannya nilai dari barang tersebut itu jauh lebih bagus dan lebih tinggi. Nah, kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Dari waktu luang kita bisa deh kita gunakan. Jadi tuh kita harus bijaksana ya kepada diri kita sendiri untuk bisa mengatur waktu kita. Berapa persen sih persentase kita untuk melakukan aktivitas rumah tangga, untuk melakukan pekerjaan, untuk bersantai, maupun untuk menata rumah. Karena bagi aku itu rumah adalah sesuatu yang paling penting ya. Rumah itu tatanannya berpengaruh banget kepada mood kita sendiri. Kadang-kadang rumah yang rapi itu jauh akan membuat kita itu jauh lebih produktif, lebih tenang dan bersyukur, rasanya itu kayak lebih kaya gitu ya. Arti kaya di sini bukan secara materi, tetapi lebih bersyukur atau blessing ya, kayak diberkati gitu. Jadi rasa mengeluh ataupun rasa tidak berpuas diri dan juga rasa untuk memiliki segala sesuatu yang lebih atau pengen ini pengen itu tuh secara otomatis akan tergerus dengan perasaan bersyukur atau blessing tersebut. Nah, setelah kita merasakan bersyukur dan merasa diberkati, perasaan tersebut akan mengurangi rasa kita untuk belanja. Karena melihat barang-barang yang ada di rumah aja itu masih bagus loh, masih enak dipandang mata, rumahnya rapi, teratur, akhirnya kayak nggak butuh apa-apa atau barang-barang tambahan lagi. Tips yang kedua adalah menerapkan atau membuat tantangan 1 hari dalam seminggu untuk tidak mengeluarkan uang. Jadi dalam istilah kerennya itu no spend day ya.
Buat tantangan 1 hari dalam seminggu kita sama sekali nggak mengeluarkan uang. Artiannya itu kita nggak berbelanja ya, kita nggak jajan gitu. Kecuali untuk kebutuhan wajib ya, mungkin untuk bunda-bunda di sini yang udah punya anak, anaknya udah sekolah, pastilah mengeluarkan uang saku ya. Tapi ini tantangan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kan juga memberi uang jajan kepada kita nih ya. Coba deh 1 hari uang jajan tersebut kita masukin ke dalam toples atau wadah apapun. Jadi tuh kayak kita menabung sekali seminggu. Contohnya misal uang jajan kita itu per hari 10.000 atau 20.000, kita bisa masukkan dalam toples. Lalu otomatis dalam sebulan itu kita memasukkan 4 kali senilai 80.000. Kalau uang jajan kita itu sehari 20.000. Kan dalam setahun itu akan terkumpul uang senilai 960.000. Lumayan, hasil tersebut bisa untuk membeli barang impian atau sesuatu yang kita inginkan dari lama, dan tidak ada perasaan berdosa yang besar karena kita membeli barang tersebut melalui usaha, yaitu tantangan menabung atau saving challenge. Jadi kita menantang diri kita sendiri ya. Boleh juga nih si tantangan menabung ini uangnya digunakan untuk persiapan hari-hari besar, misalnya hari raya ataupun bulan Ramadan. Biasanya kan kita membutuhkan uang ekstra ya. Tips yang ketiga adalah memiliki secukupnya barang. Milikilah segala sesuatunya itu dengan secukupnya. Karena dari rasa cukup membuat hati dan pikiran tidak menginginkan lebih banyak. Pakaian, perabotan, barang-barang konsumsi, jika dimiliki dengan secukupnya akan terasa lebih ringan. Barang-barang yang terlalu banyak itu hanya akan menambah beban. Jika kita memiliki secukupnya barang, maka kita juga tidak menginginkan barang berlebih atau kita hanya menginginkan lebih sedikit. Otomatis perasaan tersebut akan menggerus perasaan atau rasa kolektif ataupun keinginan untuk menambah terus-menerus. Kondisi seperti ini akan menjadikan kita hemat dalam berbelanja karena kita tidak menginginkan barang berlebih. Tips yang keempat adalah rutin mengecek pemasukan dan pengeluaran. Dengan tujuan untuk men-tracking kemana aja sih uang kita pergi, adakah pendapatan tambahan atau uang ekstra yang masuk dalam bulan ini, dan yang paling penting adalah untuk mengetahui apakah keuangan kita pada bulan ini itu minus, balance, atau bahkan surplus. Nah, dari kegiatan tersebut bisa menjadikan evaluasi maupun rekapitulasi bagi keuangan rumah tangga kita sendiri ya teman-teman. Pastinya dalam setiap bulannya kita pengennya selalu ada perbaikan, selalu ada yang lebih baik lagi dalam pengontrolan uang yang kita miliki. Lalu tips yang kelima adalah ciptakan suasana gembira dalam produktivitas yang kita miliki atau kegiatan pekerjaan yang kita miliki. Kegiatan bekerja seringkali diartikan menjadi segala sesuatu kegiatan yang membebani. Namun belakangan ini banyaknya orang yang bisa mengontrol diri untuk mengimbangkan antara kemampuan, waktu, keinginan, dan energi justru akan membuat suasana produktivitas yang menyenangkan. So, ciptakan suasana yang nyaman, tenang, menyenangkan di setiap pekerjaan yang kita miliki agar kita bisa enjoy dalam menikmati setiap aktivitas pekerjaan yang ada. Kalau kita udah bisa menikmati setiap pekerjaan kita itu dengan gembira, dengan senang hati, otomatis pada saat kita menuai hasil atau mendapatkan hasil dari penghasilan pekerjaan yang kita geluti tersebut, perasaan bahagia dan bersyukur akan jauh lebih besar. Jangan sampai suatu pekerjaan yang kita miliki itu malah menjadi beban, karena dari pekerjaan tersebut adalah sumber untuk kehidupan kita sehari-hari pastinya ya teman-teman, dalam menghidupi keluarga, rumah tangga, maupun untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang kita impikan atau kita ingin wujudkan. Nah, cara yang paling ampuh juga, tips terakhir dari aku adalah jangan sering-sering membuka window shopping atau marketplace yang ada di ponsel kita, karena kontrol rem terbaik dari rasa ingin belanja adalah dengan tidak melihat barang promonya. Kadang-kadang kita nih sebagai ibu rumah tangga udah klaimnya itu udah hemat, udah beli barang-barangnya semua tuh yang promo, tapi kadang kita tuh lupa bahwa kita juga kadang seringkali menambahkan barang-barang tersebut dalam keranjang belanjaan kita, tapi barang tersebut sebenarnya fungsinya itu tidak pada hari itu juga ya. Artinya kadang-kadang kalau ibu-ibu rumah tangga, aku juga sering begitu dulu,
pas berlebihan dalam belanja barang-barang promo, kadang aku tuh suka bilang seperti ini ke suamiku, ya nggak apa-apa dibeli aja walaupun ini nggak dibutuhkan sekarang, tapi kan suatu saat juga bakalan dipakai. Nah, sebenarnya itu tuh kurang bijak ya, karena uang tersebut sebenarnya bisa dialih fungsikan ke dalam kebutuhan yang lebih urgent pada bulan tersebut, ataupun kita bisa menambah pos budget untuk tabungan kita. Nah, bijak berbelanja itu bisa dimulai dari diri kita sendiri dan ciptakan selalu rasa kebahagiaan di dalam rumah dan produktivitas yang kita miliki. Oke teman-teman, ini aku udah selesai nyetrikanya. Mudah-mudahan aktivitas nyetrika aku ini memberikan semangat untuk teman-teman yang lagi mager juga untuk melakukan aktivitas nyetrika. Pokoknya aku juga kadang-kadang mager, cuma tunggu waktu aja sampai moodnya itu bangkit kembali ya teman-teman. Jangan dipaksa kalau memang lagi moodnya tuh jelek banget. Kita juga harus merelaksasi dan memberikan rasa enjoy kepada diri sendiri agar semangatnya itu tumbuh berkali-kali lipat dan dengan senang hati mengerjakan pekerjaan yang kita miliki. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.